Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Khairnisa dari R081 akan menyampaikan tentang analisis dan review karir di masa depan. Jenjang karir yang ingin saya tekuni di masa depan yakni di bidang insinyur teknik industri pertanian. Mengapa saya tertarik di bidang ini? Karena teknik industri pertanian ini menggabungkan prinsip-prinsip antara teknik industri dengan sektor pertanian, yang dimana hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan di bidang sektor pertanian. Saya ingin berkontribusi pada pengembangan teknologi pertanian yang inovatif dan membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Lalu tahapan pendidikan. Yang pertama S1, tentunya harus S1 Teknik Industri Pertanian. Saya ingin mengambil Teknik Industri Pertanian di Universitas Brawijaya dan lama pendidikannya selama 4 tahun. Lalu dilanjut dengan magang atau praktik kerja lapangan selama 3-6 bulan. Lalu juga ada sertifikasi profesi insinyur, ini bersifat opsional, dan juga S2 Teknik Industri Pertanian itu bersifat opsional. Lalu prospek kerjanya sendiri ada banyak. Yang pertama, industri pengolahan hasil pertanian. Yang kedua, perusahaan alat dan mesin pertanian. Yang ketiga, konsultan pertanian. Yang keempat, lembaga penelitian dan pengembangan pertanian. Yang kelima, instansi pemerintah di bidang tentunya di Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian. Lalu yang terakhir di perusahaan agribisnis atau perkebunan. Lalu keterampilan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, soft skill. Tentunya ada beberapa soft skill yang dibutuhkan di bidang ini, yakni kemampuan analisis dan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi dan presentasi, lalu kemampuan bekerja dalam tim atau teamwork, lalu manajemen proyek. Untuk hard skill sendiri ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama, pengetahuan tentang sistem produksi pertanian, lalu pemahaman tentang teknologi pertanian modern, mekanisme otomatisasi atau IoT, lalu kemampuan desain dan optimasi sistem industri pertanian, lalu pengetahuan tentang manajemen rantai pasok pertanian, dan tentunya penguasaan software desain dan analisis. Lalu apa saja tantangan yang ada di karir ini? Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat dan membutuhkan adaptasi yang ada terus-menerus. Lalu mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pertanian tradisional. Kemudian mengatasi tantangan keberlanjutan dan dampak lingkungan dari industri pertanian. Lalu memahami dan mengatasi masalah sosial ekonomi petani. Kemudian ada rata-rata gaji. Yang pertama untuk pemula yakni 5 juta sampai 8 juta per bulan. Kemudian pengalaman menengah 8 juta sampai 15 juta per bulan. Kemudian pengalaman senior 15 juta sampai 30 juta atau bahkan lebih per bulan. Lalu apa saja peran dan tanggung jawab di bidang ini? Yang pertama, merancang dan mengoptimalisasi sistem produksi pertanian, lalu mengembangkan teknologi dan alat pertanian yang efisien, kemudian menganalisis dan meningkatkan rantai pasok pertanian, lalu memberikan konsultasi teknis kepada petani dan perusahaan pertanian, dan yang terakhir melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian. Kelebihan diri yang relevan dengan karir impian atau karir di bidang teknik industri pertanian. Yang pertama, ketertarikan pada teknologi dan inovasi. Yang kedua, kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang baik. Yang ketiga, minat dalam bidang pertanian dan keberlanjutan. Kemudian kemampuan belajar yang cepat dan adaptif. Lalu dampak positif dari pekerjaan ini di bidang masyarakat. Pada masyarakat, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi yang tepat. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan pertanian dan mengurangi dampak lingkungan. Yang keempat, meningkatkan ketahanan pangan nasional tentunya. Lalu apa saja langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai karir impian saya di bidang teknik industri pertanian? Yang pertama, memperoleh gelar S1 Teknik Industri Pertanian dari Universitas Terkemuka. Saya sendiri ingin masuk di Universitas Brawijaya. Lalu aktif mengikuti organisasi dari kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan teknologi. Karena hal ini bisa membantu saya tentunya untuk bisa masuk di perusahaan yang di bidang teknik industri pertanian sendiri. Lalu mencari kesempatan magang atau praktik kerja di perusahaan atau lembaga pertanian. Lalu mempelajari teknologi pertanian terbaru dan mengembangkan keterampilan teknis. Dan yang terakhir, membangun jaringan dengan profesional di bidang pertanian dan teknik industri pertanian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.